Saran sesak. Wow, ada Elia, teriak Nania begitu keluar dari dalam mobil. Sebelum sempat Lucy mengingatkan adiknya agar jangan memanggil Elia hanya dengan sebutan nama saja, gadis itu sudah lebih dulu lenyap dari pandangannya. Dia lalu menarik napas dalam-dalam kemudian menghembuskannya perlahan sambil menatap pasrah ke arah Glenn. Baru permulaan saja mereka sudah begini. Apalagi nanti setelah Levita ikut bergabung, aku berani jamin tempat yang akan mereka datangi pasti akan hancur lebur. Batin Glenn. Jangan dipaksakan kalau kau tidak ingin pergi, sweetie. Ucap Glenn masih berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Lucy dari triple kill si tiga wanita pembunuh tanpa menyentuh. Apanya yang dipaksakan sih Glenn? Memangnya aku terlihat tidak senang yang ingin pergi bersama mereka? Tanya Lucy yang mulai kesal akan sikapnya Glenn. Sejak di rumah tadi suaminya ini terus saja mencari celah agar dia tidak bisa pergi quality time bersama dengan para generasi ibu hamil. Menjengkelkan sekali bukan? Bukan sweetie, bukan seperti itu maksudku. Jawab Glenn yang kembali dibuat panik melihat aura galak di wajah Lucy. Kalau bukan seperti itu lalu apa? Kesal dengan ulahnya Glenn, Lucy pun bergegas menyusul Nania setelah meninggalkan satu kecupan di pipinya. Dia kemudian tersenyum karam melihat Bibi Leona yang baru saja keluar dari dalam rumah bersama dengan Levita. Halo Bibi Leona, Kak Lepi, sapa Lucy. Halo sayang, siapa yang mengantarkanmu kemari? Sahut Leona sambil melirik ke arah gadis cantik yang tengah asik menggibah dengan menantunya. Kembaran Elia sudah datang rupanya. Sebaiknya aku tidak usah ikut pergi bersama mereka saja. Terlalu mengerikan melihat wanita-wanita bermulut racun ini berkumpul menjadi satu. Bisa mati berdiri aku nanti. Glenn yang mengantarkan aku dan Nania, Bi. Jawab Lucy. Lalu di mana suamimu itu, Luz? Kenapa batang hidungnya tidak kelihatan? Timpa Lepi. Dia langsung pergi ke perusahaan, Kak. Kak Junior absen lagi, jadi Glenn yang harus mengambil alih semua pekerjaan yang ada. Lepi mencibikkan bibir begitu tahu kalau sekarang Junior telah menjadi seorang pemalas. Andai saja dia yang berada di posisinya Glenn, Lepi pasti akan merubah kepemilikan perusahaan itu menjadi atas namanya sendiri. Biar saja, siapa suruh tidak mempedulikan urusan kantor, jadi jangan menyalahkan orang lain jika mengambil kesempatan itu untuk kepentingan pribadi. Kak Lucy, Elia bilang dia sedang hamil kembar 3. Teriak Nania dengan raut wajah yang terlihat aneh. Dia memang sedang hamil Nania, bukannya kakak sudah memberitahumu ya? Sahut Lucy mulai merasa was-was, dia khawatir Nania akan melontarkan kata yang bisa membuat semua orang shock jantung. Memang sudah, tapi aku tidak menyangka kalau itu adalah benar kak. Lihat, tubuh Elia berukuran mini, aku rasa babynya akan saling terjepit di dalam sana, kasihan sekali bukan? Lucy menggigit bibir bawahnya ketika mendapati kalau Lepi dan Bibi Leona tercengang kaget setelah mendengar ucapan adiknya. Belum hilang kekhawatiran di diri Lucy, dia sudah dibuat shock saat mendengar celitukan Elia. Walaupun bentuk tubuhku mini, tapi belut listriknya Kak Il bisa masuk kok. Dan untuk masalah bayi-bayiku, kau tidak usah khawatir Nania. Di dalam sana mereka sudah menerima pembagian posisi dengan sangat adil. Jadi kalaupun kepala mereka saling tergencet, mereka akan tetap baik-baik saja. Elia, kau tahu dari mana kalau bayi-bayimu akan baik-baik saja? Memangnya kau pernah mengobrol dengan mereka? Tanya Nania penasaran. Kak Il yang bilang, dia kan rutin menjenguk bayi-bayi kami setiap malam. Hanya sebentar sih, tapi menurutku itu sudah lebih dari cukup karena kami jadi tahu seperti apa posisi mereka di dalam perutku. Jawab Elia sambil tersenyum lebar. Krik-krik. Mungkin menurut Nania ucapan Elia adalah sesuatu yang biasa saja. Akan tetapi tanggapan berbeda muncul di dalam pikiran Leona, Lepi dan juga Lucy. Kata-kata menjenguk yang dimaksud oleh Elia adalah bercinta di mana sepasang anak Adam melakukan penyatuan berkala dalam gelora birahi. Atau bahasa gaulnya adalah olahraga ranjang, di mana hal itu sering menimbulkan suara-suara aneh di tengah malam. Sungguh percakapan kedua orang ini benar-benar sangat absurd. Yang satu polosnya tak ada lawan, sedangkan yang satunya lagi bodohnya kelewatan. Entahlah mereka tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Nania dan Elia tinggal dalam satu rumah. Mereka yakin sekali kalau orang-orang yang ada di sana pasti tidak akan mampu bertahan menghadapi sikap mereka. Elia, kau sudah selesai menggibahi belum? Kalau sudah ya kita berangkat. Aku ingin melakukan perawatan ke salon dulu sebelum kita pergi ke baby shop. Tanya Lepi berusaha menghentikan percakapan gila antara Elia dengan Nania. Bisa sinting dia lama-lama kalau kedua makhluk astral ini tidak segera dipisahkan. Sebenarnya belum sih kak, tapi ya sudahlah. Nanti aku dan Nania bisa melanjutkan obrolan sambil menikmati perawatan di salon. Iya kan Nania? Jawab Elia kemudian balik bertanya pada Nania. Elia merasa satu hati mengobrol dengan gadis belia ini.
Tentu saja iya, Elia, sahut Nania dengan begitu semangat. Nania merasa sangat nyaman mengobrol dengan Elia. Dia seperti menemukan tulang rusuknya yang sudah lama hilang. Lagi, Biolepi dia shock karena ternyata gibahan dua makhluk ini akan kembali dilanjutkan. Yang artinya kalau Lepi akan kembali mendengar omongan sesat yang membuatnya seperti mengalami mati suri. Nania dan Elia kompak mengangguk. Setelah itu sambil bergandengan tangan mereka berjalan menuju mobil, meninggalkan Lucy, Lepi, dan juga ibunya Gabrieli yang tengah menatap mereka dengan tatapan yang cukup aneh. Namun ketika Elia hendak melangkah masuk ke dalam mobil, Nania baru tersadar kalau di antara keempat orang yang akan pergi hanya dia saja yang tidak hamil. Merasa tak sama, Nania pun menanyakan saran pada Elia. Elia, yang akan pergi kan semuanya adalah wanita yang sedang hamil. Lalu bagaimana denganku? Aku kan belum punya suami, jadi aku tidak bisa hamil. Bagaimana ini? Orang-orang pasti akan membicarakan aku nanti. Oh, kalau hanya masalah kecil begini kau tidak perlu cemas, Nania. Tentu saja aku selalu memiliki cara untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kau masuk dulu ke mobil, aku akan mengambil sesuatu dulu di dalam rumah, oke? Ucap Elia kemudian berbalik pergi dari sana. Leona yang melihat menantunya kembali pun merasa heran. Apalagi sekarang Elia meminta sepotong pakaian beserta tali pengikat pada pelayan. Tapi belum sempat Leona bertanya untuk apa, Elia sudah lebih dulu kembali ke mobil untuk menemui Nania sambil membawa barang di tangannya. Sebenarnya mereka itu ingin melakukan apa sih? Heran, keluh Lepi cemburu. Dia iri melihat kedekatan antara Nania dengan Elia. Entahlah, kita berdoa saja supaya Elia dan Nania tidak sedang berbuat macam-macam di dalam sana, Kak. Sahut Lucy merasa sangat tidak enak melihat situasi yang sedang terjadi. Dengan sabar, Lepi, Lucy, dan juga Leona menunggu pintu mobil dibuka. Dan tak lama kemudian, Elia keluar dari sana lalu merentangkan kedua tangannya. Tara, Rang, Lepi, dan Leona hampir terjatuh ke tanah begitu Nania keluar dari mobil. Mereka begitu shock menyaksikan perubahan bentuk di tubuh Nania. Bayangkan gadis belia itu keluar dalam kondisi perut membuncit besar seperti orang yang sudah hamil 6 bulan. Gila bukan? Kak Lucy, ini adalah hasil karya tangan Elia. Dia bilang dengan memakai ini maka aku akan terlihat sama seperti kalian. Keren kan? Ucap Nania begitu gembira dengan penampilannya yang sekarang. Sadar kalau sebentar lagi kejiwaannya akan terganggu, dengan cepat Leona mendorong Lepi dan Lucy agar segera masuk ke dalam mobil. Dia sudah tidak sanggup lagi menyaksikan kegilaan Elia yang semakin parah setelah bertemu dengan Nania. Harus pergi, pokoknya mereka semua harus segera pergi dari sana sebelum Leona benar-benar kehilangan kewarasannya. Nania, kenapa kau mau saja menuruti saran sesat dari Elia? Astaga, aku bisa gila.